Saya di SLBK Mandiri sudah bekerja masuk mulai tahun 2007. Jadi waktu itu 2007 saya menjadi guru di SLBK Mandiri dengan job saya waktu itu menjadi guru ekstrakurikuler musik. Pada perjalanannya 3 bulan saya jadi guru ekskul musik, kemudian dicoba oleh ibu kepala sekolah disuruh mencoba mengajari mata pelajaran. Waktu itu saya kerja sambil kuliah. Sehingga dengan proses itu selama 3 bulan ternyata anak yang saya ajari waktu itu memenangkan sebuah perlombaan di ajang kota dan provinsi, sehingga kepala sekolah memberikan kepercayaan saya untuk menjadi guru tetap di sini. Nah, sehingga dari motivasi kemenangan murid saya pada saat itu, saya merasa saya ternyata bisa jadi guru. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu saya menikmati jadi guru di SLBK Mandiri 2007 sampai 2011 itu saya lulus S1. Kemudian berproses 2014 saya dipercaya oleh kepala sekolah dan yayasan waktu itu untuk mengelola keuangan lembaga. Jadi bendahara. Ketika jadi bendahara, saya membuat program-program sekolah untuk khususnya di penganggaran, saya anggarkan untuk kegiatan yang bermanfaat untuk lembaga, sehingga dari 2014 sampai 2019 jadi bendahara, beberapa program yang sudah dianggarkan itu dinyatakan berhasil dan mungkin capaiannya sampai sekitar 90%. Kemudian 2019 ada aturan dari pemerintahan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, bahkan Dinas Kementerian Pendidikan di Indonesia, bahwa guru di sekolah swasta ataupun kepala sekolah di sekolah swasta itu statusnya harus swasta, tidak boleh PNS. Pada saat itu 2019, kepala sekolahnya dari unsur PNS. Oleh sebab itu, dengan rapat melalui yayasan dan rapat dewan guru, diputuskanlah kepala sekolahnya harus diganti. Dan pada saat itu dipilihlah saya diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah di SLBK Mandiri mulai 2019 sampai hari ini. Jadi saya bekerja di SLBK Mandiri, yang pertama memang awal niatan saya waktu itu adalah ingin menjadi pegawai negeri. Waktu itu 2007 masuk di sini karena pada saat itu di SLBK Mandiri adalah SLB satu-satunya di Kota Batu, dan peluang teman-teman guru ataupun saya sendiri untuk menjadi seorang PNS pada saat itu terbuka sangat lebar, karena pada saat itu hampir semua teman-teman guru di SLBK Mandiri semua PNS berdasarkan masa kerja atau status kerjanya yang lama, sehingga dia bisa diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes. Itu yang membuat awal saya termotivasi untuk menjadi seorang guru di SLB. Tapi pada perjalanannya 2011 saya membangun sebuah usaha bimbingan belajar, karena saya dulu jurusan matematika. Kemudian saya membuat bimbingan belajar, dan alhamdulillah bimbingan belajar yang saya dirikan itu bisa berhasil. Sampai 2014 itu murid saya sekitar 500 lebih, dan saya punya tenaga pengajar di bimbel saya waktu itu sekitar 32 orang. Itu yang saya membuat menjadi termotivasi lagi bahwa di SLBK Mandiri ini dengan gaji yang sangat kecil pada saat itu, mulai 2007 sampai 2012 saya digaji hanya 100.000 pada saat itu. Tapi 2011 saya membangun usaha dengan menggaji admin saya di bimbel itu waktu itu 750.000. Tapi dengan yang saya lakukan di bimbel, ternyata dengan saya lakukan di SLBK Mandiri sangat linear sekali. Nah, dari sisi pendidikan, sisi apapun, sehingga ada nilai spiritual, yaitu ketika saya melakukan ini ikhlas, ternyata berdampak pada usaha saya, dan usaha saya bisa besar sampai hari ini, yaitu bimbel saya. Jadi itu yang membuat saya sampai hari ini kenapa harus di SLBK Mandiri, karena saya berpikir bahwa ketika saya di tempat lain yang mungkin sedikit ilmu saya berikan ke orang-orang di luar sana mungkin dianggap kurang bermanfaat, tapi ketika saya berikan ke anak-anak disabilitas, anak-anak yang membutuh penanganan khusus, itu mungkin dari 1 atau 100 anak yang mendoakan saya, 1 anak yang doanya diterima oleh Allah, itu yang membuat saya mungkin berhasil sampai hari ini. Sehingga selain saya membuat bimbel, saya punya usaha-usaha lain di luar sekolah. Jadi pada saat saya menjadi kepala sekolah, usia saya waktu itu dipercaya oleh kepala sekolah, yayasan, pada saat usia 31.
Dan ini membuat sebuah hal yang menarik dalam hidup saya, yaitu tantangan-tantangan yang saya hadapi ketika saya usia 31 tahun memimpin sebuah sekolah, dipercaya diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah. Dan yang saya bimbing waktu itu, saya dampingi guru-guru saya dengan senior, ada yang usianya 50, ada yang usianya 55, ada yang usianya 40 sekian ke atas, dan dia senior di sini sampai mungkin ada yang 20 tahun bekerja dan lain-lain. Itu menjadi salah satu tantangan yang luar biasa. Karena pada awal pasti para senior ini susah untuk menerima anak muda memimpin yang tua. Karena asumsi pada saat itu bahwa anak-anak muda belum layak lah untuk memimpin generasi tua. Itu yang membuat orang susah percaya ketika sebuah sekolah, sebuah lembaga dipimpin oleh anak muda. Tapi ini menjadi challenge buat saya untuk membuktikan bahwa usia itu belum tentu menjadi ukuran bahwa usia yang tua menjadi bahwa bisa memimpin sesuatu lembaga atau organisasi. Saya buktikan dengan program-program yang saya buat di sekolah. Pada saat itu mulai program bagaimana kesejahteraan guru, program bagaimana penguatan SDM guru, penguatan SDM siswa, sampai lembaga ini punya brand yang brandnya ini terkenal sampai nasional internasional. Itu saya buktikan menjadi tantangan untuk saya. Sehingga dengan perjalanan waktu, guru yang senior, guru yang junior, atau mungkin yayasan juga, atau komite dan wali murid akhirnya percaya dengan saya sampai hari ini. Harusnya ini satu periode sudah berlalu, saya sudah 2 periode menjadi kepala sekolah. Ya, program kesejahteraan guru yang saya berikan itu menjadi program yang utama saya lakukan ketika saya menjadi kepala sekolah. Karena apa? Pada saat saya jadi bendahara waktu itu, saya lebih ke arah penguatan SDM dan pengadaan aset sekolah. Pada saat saya jadi kepala sekolah, saya harus mengarah bagaimana kesejahteraan guru ini bisa didapatkan. Karena apa? Ketika guru ini mampu bekerja dengan total, itu ketika guru ini sejahtera. Apapun itu profesinya, termasuk itu guru, ketika secara kesejahteraan itu bisa memenuhi utamanya dulu, insya Allah mereka akan bekerja secara total. Itu saya pikirkan, sehingga saya harus mencari cara-cara, mencari celah bagaimana guru-guru ini bisa sejahtera. Nah, salah satunya yang saya upayakan dengan sekolah kecil ini, dengan pendapatan pemasukan kecil di sekolah kami di SLBK Mandiri, tapi ada beberapa fasilitas yang didapatkan oleh semua guru yang ada di sini. Yaitu pertama, dari sisi kesehatan, guru-guru saya bayarkan BPJS kesehatan. Kemudian ada juga BPJS ketenagakerjaan dan kecelakaan kerja untuk semua guru, sehingga guru merasa terjamin ketika ada di sekolah, atau mungkin BPJS kesehatan ketika guru dan keluarganya sakit. Bahkan BPJS kesehatan ini meng-cover semua keluarganya. Jadi satu keluarga di-cover oleh BPJS kesehatan yang dibayarkan oleh lembaga. Dan nilai plusnya lagi, kami atau saya pribadi memberikan sebuah kesejahteraan guru melalui rekanan atau mitra saya, yaitu CU Sawiran. Nah, jadi guru-guru saya berikan tabungan deposito, yang tabungan deposito ini kami berikan selama per 5 tahun. Jadi per 5 tahun guru-guru kami tabungkan tanpa memotong gajinya, sehingga tujuannya pertama apa? Biar guru-guru ini belajar untuk menabung. Ketika itu tidak diajarkan untuk menabung, uang berapa aja masuk ke kantong itu akan hilang ketika ada kebutuhan yang tak terduga. Tapi ketika guru-guru melalui program deposito yang dikerjasamakan antara SLBK Mandiri dan CU Sawiran, guru-guru akhirnya bisa belajar menabung. Yang dulu mulai awalnya 100 di tahun awal, depositonya melalui program waktu itu Master. Kemudian sekarang setelah guru mendapatkan manfaat 5 tahun udah berjalan, ternyata guru-guru tertarik. Lah, akhirnya guru-guru ini ada yang ikut 500, ada yang ikut 400, 300 dan lain-lain. Selain untuk tujuan mengajarkan guru menabung melalui program kerjasama dengan CU Sawiran, saya juga mengajarkan guru-guru untuk bagaimana guru-guru ini bisa mendapatkan manfaat dari apa kerjasamanya dengan CU Sawiran, yaitu salah satu produk CU Sawiran yang kami kerjasamakan adalah untuk pinjaman. Nah, jadi guru-guru bisa mengakses pinjaman tanpa jaminan apa-apa sebenarnya, hanya jaminan kerjasama atau MOU antara pihak lembaga dan pihak Sawiran. Tapi saya sampaikan ke guru-guru bahwa manfaat dari
kerjasama ini tidak digunakan untuk hal konsumtif, tapi untuk hal produktif. Karena kami mencoba mengajarkan guru-guru selama ini di sekolah juga bagaimana guru-guru tidak hanya mendapatkan dari satu sumber, yaitu sumber penghasilan dari gaji guru, tapi harus menjadi seorang pengusaha juga seperti saya. Untuk apa? Untuk ketika guru-guru ini berhasil menjadi seorang pengusaha dengan program atau dana produk dari CU Sawiran tadi, harapannya ketika guru-guru berhasil usahanya bisa menerima alumni SLBK Mandiri ketika lulus bekerja di usahanya guru-guru. Kenapa seperti itu? Karena insya Allah guru-guru kami itu yang lebih mengenal anak-anak, kondisi anak-anak. Ketika dia di perusahaan lain mungkin akan adaptasi, tapi ketika guru sendiri punya usaha dan karyawannya adalah alumninya dari sekolah sendiri, insya Allah guru akan lebih bisa membuat potensinya anak-anak SLB ini lebih maju. Selain program dari sisi kesejahteraan guru, di sekolah kami juga punya program unit usaha yang kita beri nama Unique EM. Ya, Unique EM ini menjadi creative funding sekolah. Bagaimana unit usaha sekolah itu bisa menghidupi sekolah. Jadi di sekolah kami ajarkan melalui tadi kerjasama dengan CU Sawiran. CU Sawiran juga menjadi mitra kami untuk pemasaran. CU Sawiran juga menjadi mitra kami ketika kami butuh dana di unit usaha sekolah, membantu kami untuk mengembangkan itu. Jadi di sini anak-anak kami ajarkan untuk berproduksi dari batik. Jadi anak-anak mulai batik itu ada macam-macam, batik tulis, batik ciprat, batik cap, kemudian ada juga ekoprint. Kemudian anak-anak juga kami ajarkan olahan budidaya tanaman. Jadi anak-anak diajarkan untuk budidaya tanaman hortikultura yang ada di Kota Batu, khas Kota Batu seperti sawi, selada maupun yang lainnya. Kemudian anak-anak juga kami ajarkan untuk olahan produk hasil pertanian seperti keripik, sayur, kemudian ada minuman hasil olahan pertanian. Kemudian anak-anak juga ada produk-produk dari hasil batik. Tidak hanya kami jual atau berproduksi batiknya saja, tapi kami juga membuat produk yang ready to wear, yaitu melalui keterampilan tata busana. Anak-anak juga bisa menjahit produk-produk kain yang sudah dibuat. Dan ini dari unit usaha ini kami bisa menghidupi 6 alumni. Jadi anak-anak yang sudah lulus menjadi alumni, kemudian kami tarik kembali ke SLBK Mandiri dengan status berbeda. Dulu mereka murid, sekarang mereka pegawai. Tapi yang untuk menggaji mereka bukan dari uang lembaga atau uang SLB, tapi dari uang unit usaha sekolah. Dari semua itu tidak lepas ada peran mitra. Salah satu mitra yang memang membantu kami selama ini adalah CU Sawiran. Sekolah ini bisa besar, guru-guru bisa sejahtera, produk usaha unit usaha sekolah ini juga bisa besar karena salah satunya kerjasama dengan CU Sawiran. Harapannya secara pribadi saya selaku kepala sekolah, semoga pihak Sawiran tetap percaya dengan kami, tetap bermitra dengan kami, agar guru-guru kami tetap sejahtera, agar produk-produk anak kami tetap dibantu dipasarkan sampai pasar yang lebih luas. Dan saran buat lembaga-lembaga lain, ketika ingin membuat upaya mensejahterakan guru, bisalah CU Sawiran ini menjadi salah satu alternatif. Bagaimana ketika sekolah bingung mencari cara kesejahteraan guru, insya Allah Sawiran bisa menjadi salah satu cara solusi untuk bermitra dengan lembaga-lembaga, agar lembaga-lembaga minimal bisa seperti SLB Eka Mandiri dari sisi kesejahteraan guru ataupun sisi unit usaha sekolah. SLBK Mandiri. SLBK Mandiri.